Panas sekali. Apakah masih ada yang memiliki air?" ujar seseorang. Bibirnya pecah-pecah karena sengatan matahari gurun. Angin kering membuat kulitnya gosong. Hamparan pasir siap menghanguskan kaki siapapun yang menempuhnya. Tidak ada yang menjawab. Setiap orang sibuk menyeka keringat yang mengucur deras di keningnya. Siang itu, mereka meringkuk di tenda. Begitu sore datang, barulah mereka melanjutkan perjalanan mengendarai unta, melewati pasir putih yang berkilau. Begitulah Jazirah Arab, sesuai namanya, Arab yang bermakna padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebagian besar wilayahnya adalah padang pasir gersang, terbentang seolah tak bertepi. Ada juga gunung dan bukit-bukit batu besar. Tiada sungai di sana. Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan-pengeringan. Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Sebelah utara dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Di sebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, Jazirah Arab luasnya membentang antara 1 juta mil sampai 1.300.000 mil. Wilayah Arab meliputi Hijaz, Najd, Yamamah, Oman, dan Yaman. Hijaz adalah dataran tandus di antara dataran tinggi Najd dan daerah pesisir Tihamah. Di Hijaz inilah terletak kota Taif serta kota suci Mekah dan Madinah. Penduduk asli Jazirah Arab adalah suku Baduy. Mereka terkenal ramah, senang memberi dan sangat menghormati tamu. Kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus, dan suku Baduy pula yang menyebarluaskan ajaran Islam sampai ke penjuru dunia. Namun, jauh sebelum menyebar ke penjuru dunia, perjalanan Islam di Jazirah Arab dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan ke-10 Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berasal dari negeri Irak. Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi yang berani menghadapi kaum yang sesat. Waktu itu, Irak masih bernama Babilonia. Orang-orang di sana menyembah berhala. Begitupun dengan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Tarikh bin Nahur atau Azar. Nabi Ibrahim berdakwah pada ayah dan kaumnya. "Wahai ayahku," bujuk Nabi Ibrahim lembut, "mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menolongmu sedikit pun?" Ayahnya menolak dan mengusir Ibrahim. Kaumnya juga membantah. Suatu hari, seluruh penduduk melakukan perayaan di luar kota. Nabi Ibrahim mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Lalu di dalam kuil Nabi Ibrahim merobohkan patung-patung, kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim meninggalkan kapaknya di punak patung yang paling besar. Ketika kaumnya kembali ke kota, kehebohan terjadi. Mereka terkejut melihat patung-patung di dalam kuil hancur. Mereka berteriak, "Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita?" "Aku tahu, ini pasti perbuatan Ibrahim," kata seorang penduduk. Saat itu, Raja Namrud, penguasa Babilonia, memerintahkan pengawal kerajaan untuk membawa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dibawa dan diarak. Kemudian beliau dibawa ke tempat terbuka, dan Nabi Ibrahim diadili. "Ibrahim, apa benar engkau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita?" kata hakim. "Bukan," jawabnya singkat. "Coba kalian lihat, bukankah patung besar itu yang memegang kapak? Barangkali dia yang melakukannya," jawab Nabi Ibrahim. "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," jawab hakim. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" jawab Ibrahim. "Diam," bentak Raja Namrud. Raja Namrud memerintahkan prajurit untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya, disaksikan hampir seluruh penduduk. Saat itu Nabi Ibrahim berdoa, "Cukuplah Allah yang
Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik penolong. Saat itu pula Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan beri keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Dan Nabi Ibrahim bisa selamat dari kobaran api. Dikisahkan bahwa api ini berkobar sampai 50 hari. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia ke Syam. Nabi Ibrahim menjadikan Syam sebagai pijakan dakwah beliau. Di negeri Syam inilah Nabi Ibrahim menikahi Sarah. Sarah adalah putri pamannya yang bernama Haran. Suatu ketika Syam mengalami paceklik panjang. Lalu Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Saat itu Mesir berada di bawah kekuasaan Raja Zalim yang sangat tertarik pada perempuan cantik. Sarah adalah wanita yang jelita. Raja bertanya pada Ibrahim, apakah dia istrimu? Nabi Ibrahim menjawab, bukan, dia saudariku. Biasanya, jika Raja Mesir menginginkan seorang perempuan yang sudah bersuami, Raja akan membunuh suaminya. Tetapi Raja tidak bisa mengganggu Sarah. Ketika hendak mendekati Sarah, seolah kakinya tertanam di lantai dan tangannya menjadi lumpuh. Wanita ini pasti dilindungi Tuhannya, ujar Raja ketakutan. Akhirnya Raja pun melepaskan Ibrahim dan Sarah, juga menghadiahi mereka hamba sahaya yang bernama Hajar untuk menjadi pelayan Sarah. Dalam riwayat lain juga dikatakan Hajar ini adalah putri dari Raja Mesir itu sendiri. Tak lama di Mesir, Nabi Ibrahim pergi kembali ke Syam. Nabi Ibrahim terus berdakwah. Akan tetapi Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai seorang anak yang bisa meneruskan dakwahnya. Akhirnya Sarah menikahkan Ibrahim dengan Hajar. Akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai anak dari rahim Hajar yang ia beri nama Ismail. Akan tetapi setelah kelahiran Ismail, Sarah dibakar api cemburu. Sarah memaksa Ibrahim untuk melenyapkan Hajar dan Ismail. Maka Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di lembah yang tiada ditumbuhi tanaman, tepatnya di dekat Baitul Haram, yang saat itu masih berupa gundukan-gundukan tanah. Setelah Nabi Ibrahim memberikan bekal seadanya pada mereka, Nabi Ibrahim pergi. Hajar pun kaget. Hajar mengejar dan bertanya, Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami berdua di lembah yang tidak berpenghuni dan tidak ada apa-apanya ini? Hajar mengucapkan pertanyaan itu berkali-kali, tetapi Ibrahim tidak menjawab. Akhirnya Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Ini Nabi Ibrahim menjawab, benar, katanya. Mendengar jawaban tersebut, berkatalah Hajar, kalau begitu Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Setelah Nabi Ibrahim sampai di tempat yang tak lagi terlihat oleh Hajar, Nabi Ibrahim berdoa sambil menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37.